sejumlah sifat yang hanya dimiliki Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku memiliki 7 sifat yang tidak dimiliki seorang wanita pun selain apa yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran. Aku mengatakan ini bukan untuk membanggakan diri pada seorang pun di antara teman-temanku atau istri-istri Nabi lainnya." Abdullah bin Safwan bertanya padanya, "Apa saja wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menjawab, "1. Malaikat Jibril datang membawa gambarku kepada Rasulullah SAW. 2. Rasulullah menikahiku saat aku berusia 7 tahun. Aku diserahkan kepada beliau saat berusia 9 tahun. 3. Beliau menikahiku dalam keadaan perawan. Beliau tidak memiliki istri perawan selainku. 4. Suatu ketika wahyu turun kepada beliau saat aku bersama beliau dalam satu selimut. 5. Aku adalah salah satu orang yang paling beliau cintai. Sejumlah ayat-ayat Al-Quran diturunkan berkenaan denganku di mana umat hampir saja biasa karenanya. 6. Aku pernah melihat Jibril dan tidak seorang pun di antara istri-istri beliau yang melihatnya selain aku. 7. Beliau meninggal dunia di rumahku. Tidak ada seorang pun yang berada di dekat beliau selain aku dan malaikat maut." Aisyah tumbuh berkembang di kediaman sang ayah Asy-Syiddiq sehingga mempelajari sifat zuhud darinya. Ya, demi Allah, dialah sosok yang menyerahkan seluruh harta benda untuk Allah, dan hatinya sesaat pun jua tidak pernah bergantung pada kesenangan dunia dan fana. Kalau Rasulullah SAW, pemimpin orang-orang zuhud, menikahi Aisyah, ia mencapai tingkat kesempurnaan dalam zuhud karena ia setiap saat melihat langsung sifat zuhud dalam kehidupan Nabi. Dengan kedua matanya ia melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kemauan dunia dan lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Kunci-kunci dan segala harta simpanan dunia pernah ditawarkan kepada Nabi, di mana semua itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah meski seukuran sayap nyamuk pun. Namun beliau enggan menerima. Beliau tidak ingin menyukai sesuatu yang dibenci sang Khalik atau mengangkat apa yang direndahkan sang penguasa. Allah menjauhkan harta benda dan kekayaan dunia dari orang-orang soleh secara sukarela, dan ia bentangkan semua itu untuk para musuhnya sebagai tipuan dan memperdaya. Lantas apakah kiranya orang yang terperdaya dan mampu meraih kekayaan-kekayaan dunia mengira dimuliakan dan melupakan apa yang Allah perlakukan terhadap Muhammad SAW kala mengganjal perut dengan batu? Demi Allah, siapapun yang di dunia dibentangkan untuknya lalu ia tidak merasa khawatir diperdaya oleh semua itu, orang seperti ini kurang waras dan lemah pandangan. Sebaliknya, ketika dunia tidak diberikan kepada seorang hamba lalu ia tidak mengira bahwa itulah pilihan terbaik yang diberikan untuknya, ia juga kurang waras dan lemah pandangan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Andai aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, tentu aku ingin agar tidak berlalu 3 malam sementara aku masih memiliki sedikit pun dari emas sebesar itu, selain sebagian yang aku simpan untuk membayar hutang." Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW meninggal dunia sementara di rumahku tidak ada suatu makanan pun yang bisa dimakan makhluk hidup selain sebagian gandum yang ada di laciku. Aku memakan gandum itu hingga lama. Setelah itu aku menakarnya lalu habis. Diriwayatkan dari Amr bin Harits, saudara Juwairiyah binti Harits, Ummul Mukminin, ia berkata, saat meninggal dunia Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, budak lelaki, budak perempuan atau apapun selain begal putih yang biasa beliau tunggangi, pedang, dan sebidang tanah yang beliau berikan kepada Ibnu Sabil sebagai sedekah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah tidur beralas tikar. Beliau kemudian bangun dan tikar membekas di sisi tubuh beliau. Kami lantas berkata, wahai Rasulullah, andaikan kami membuatkan hamparan untukmu. Beliau menyahut, apa urusanku dengan dunia? Di dunia ini, aku tidak ubahnya seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon. Setelah itu ia pergi dan meninggalkannya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang roti gandum selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Riwayat lain menyebutkan keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari makanan gandum selama 3 malam berturut-turut sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau wafat. Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, demi Allah, wahai keponakanku, dulu kami melihat bulan sabit hingga bulan sabit sebanyak 3 kali dalam 2 bulan. Sementara tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah SAW. Urwah bertanya, Bibi, lalu apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, aswadan, kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW punya tetangga-tetangga Ansar. Mereka memiliki unta-unta perah.
Mereka memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susu-susunya. Beliau lalu memberikan kami susu-susu unta itu. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, saat Rasulullah menggali parit, mereka para sahabat tertimpa kelaparan hebat sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat batu di perut karena lapar. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, seorang wanita Ansyar masuk menemuiku. Ia melihat tikar Rasulullah berupa mantel yang dilipat. Ia lantas kembali pulang. Setelah itu ia mengirimkan tikar berisi wol. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau bertanya, apa ini fulana? Wanita Ansyar tadi datang kemari lalu melihat tikarmu. Ia kemudian mengirimkan ini untukku, jawabku. Kembalikan tikar itu, kata beliau. Aku tidak mau mengembalikan tikar itu. Aku suka tikar tersebut berada di rumahku. Hingga beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, wahai Aisyah, kembalikan tikar itu. Demi Allah, andai aku mau, tentu Allah menjalankan gunung emas dan perak bersamaku. Karena bersinggungan langsung dengan kezuhudan sang ayah Abu Bakar As-Siddiq dan kezuhudan sang suami Rasulullah SAW, seluruh kehidupan Aisyah menjadi lembaran kezuhudan dan cemerlang terhadap kesenangan dan hiasan dunia. Hatinya hanya mengharap ridha dan surga Allah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku tidak pernah kenyang dari makanan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Andai mau menangis, tentu aku menangis. Keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang hingga beliau wafat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita pun lebih murah hati dari Aisyah dan Asma. Kemurahan hati keduanya berbeda. Adapun Aisyah, ia mengumpulkan sesuatu sehingga setelah terkumpul ia bagi-bagikan sesuatu itu. Sementara Asma, ia tidak pernah menyimpan apapun hingga esok hari. Diriwayatkan dari Urwah, ia berkata, Aisyah tidak pernah menyimpan sedikit pun rezeki Allah yang datang kepadanya. Semuanya ia sedekahkan. Urwah berkata, suatu ketika Muawiyah mengirim 100.000 dirham kepada Aisyah. Lalu Aisyah membagi-bagikan uang tersebut hingga tidak menyisakan sedikit pun. Barirah lantas berkata, engkau sedang berpuasa. Apakah engkau tidak membeli daging 1 dirham pun untuk kita dari uang itu? Aisyah menjawab, andai aku mengingatkanku sejak tadi, tentu aku lakukan. Juga diriwayatkan dari Urwah, ia berkata, Aisyah menyedekahkan 70.000 dirham, sementara ia sendiri menambal sisi baju panjang miliknya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir dari Zurrah, ia biasa berteman dengan Aisyah. Ia berkata, Ibnu Zubair mengirim uang dalam 2 karung untuknya. Menurutku jumlahnya 1.180 dirham. Ia kemudian meminta piring. Saat itu ia sedang berpuasa. Ia kemudian duduk membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang. Pada sore harinya, ia tidak memiliki 1 dirham pun dari uang-uang tersebut. Menjelang sore hari, ia berkata, wahai budak wanitaku, bawa kemari hidangan terbuka untukku. Budak wanita itu lantas membawakan roti dan minyak. Ummu Zurrah kemudian berkata kepada Aisyah, tidak bisakah kau membeli daging 1 dirham pun untuk kita berbuka dari uang yang kau bagi-bagikan hari ini? Aisyah menjawab, jangan kau mencelaku. Andai kau mengingatkanku sejak tadi, tentu aku lakukan. Diriwayatkan dari Abdul Wahid bin Aiman, ia berkata, aku masuk menemui Aisyah. Ia mengenakan baju panjang dari katun seharga 5 dirham. Lalu ia berkata, lihatlah budak wanita milikku itu. Ia merasa tinggi hati untuk mengenakannya di rumah. Dulu di masa Rasulullah SAW, aku memiliki baju panjang. Setiap ada seseorang wanita di Madinah dihias untuk pengantin, ia pasti datang menemuiku untuk meminjam baju itu. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, seorang wanita datang meminta-minta kepadaku bersama 2 anak perempuannya. Ia tidak mendapatkan apapun dariku selain sebutir kurma. Aku memberikan kurma itu kepadanya. Lalu ia bagi untuk kedua anaknya. Setelah itu ia beranjak pergi. Saat Nabi Muhammad SAW datang, aku menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda, siapa yang mengurus anak-anak perempuan lalu ia perlakukan mereka dengan baik, mereka menjadi tirai penghalang baginya dari neraka. Riwayat Muslim menyebutkan dari hadis Aisyah, ia berkata, seorang wanita miskin datang kepadaku sambil membawa 2 putrinya. Aku kemudian memberinya 3 butir kurma. Ia kemudian memberikan 1 kurma kepada masing-masing di antara kedua putrinya. Ia kemudian mengangkat kurma itu untuk ia makan. Lalu kedua putrinya memintanya. Ia lantas membelah kurma yang hendak ia makan itu untuk keduanya. Hal itu membuatku kagum. Lalu aku sampaikan tindakan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Beliau lantas bersabda,
Sungguh karenanya Allah mewajibkan surga untuknya, atau karenanya Allah membebaskannya dari neraka. Sungguh lembaran zuhud dan begitu bernilai yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan kata-kata bersembunyi dari hadapannya karena malu. Karena andai pun seluruh rangkaian kata-kata menyatu, tetap saja kita tidak akan bisa mengungkapkan keagungan lembaran yang ditorehkan ibunda kita Aisyah di kening sejarah dengan goresan cahaya.